kita yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, tiap kali habis sholat seperti habis sholat subuh, baik Masjidil Haram, Makkah dan Madinah, itu kan ada seruan as-sholatu al-aqwat rahimakumullah tiap kali habis sholat. Pertanyaan saya, mau nggak kita melaksanakan sholat jenazah di sana? Yang sudah pernah haji atau umroh, ketika ada informasi dari bilang as-sholatu al-aqwat rahimakumullah, habis sholat fardu, sholat jenazah apa? Ikut sholat jenazah apa? Ikut. Pertanyaan saya kedua, tahu nggak siapa yang meninggal? Kenapa mau ikut? Pasti jawabannya karena pahala. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang ikut dalam pelaksanaan memandikan, mengkafani, menyolatkan, baginya pahala 1 qirot. Tapi siapa yang ikut melaksanakan jenazah tadi untuk dikuburkan, mengiringi, maka dia mendapatkan pahala 2 qirot. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa itu qirot? Kata Rasulullah, qirot itu seperti gunung Jabal Uhud besar. Jadi pahala yang didapat seorang seperti gunung Jabal Uhud. Kalau 2 dapatnya 2 kali gunung Jabal Uhud. Kalau kan kita nggak kenal Ustaz, tapi kita mau melaksanakan sholat jenazah. Ini dekat rumah ada yang meninggal. Awak kenal siapa dia, awak tahu siapa dia, awak kenal di mana rumahnya, awak tahu siapa keluarganya. Begitu meninggal, ayo, ketika waktu tadi semasa hidup menyakiti hati awak, muncul lancipnya membuat keluarga awak gaduh, dia meninggal, mau gak awak datang bertaziah? Kan diam semua. Di Makkah, di Madinah, awak sholat gak kenal, ikut sholat jenazah. Ini dekat rumah, karena muncul lancipnya Ustaz, bergaduh kami lagi gini. Aku berkomitmen kalau dia nanti meninggal, tak mau datang. Kan zolim kan jadi manusia. Kenapa Ustaz? Kadang-kadang Ustaz sampai sekarang udah gak minta maaf Ustaz, udah tahu yang salah. Makanya kadang-kadang juga saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik atau tidaknya, benar atau tidaknya, kita yang di dalam hidup pasti pernah buat salah. Jadi kalau awak pernah buat salah, kata Rasulullah, "Udhkurullah subhanahu." Kalau ada orang yang meninggal dunia tidak rumahmu, sering-sering aja kau sebut nilai kebaikannya, jangan keburukannya. Apalagi ini kita yang dalam hidup juga. Pahami baik, ada 2 hal yang tak pernah salah kita kerjakan dalam hidup. Dipercaya atau tidak, ini kita buat. Apa itu Ustaz? Yang tak pernah salah dalam hidup, pertama, gak pernah salah hitung uang. Ibu gak pernah salah hitung uang kan? Yang kedua, kita ini gak pernah salah untuk menghitung salahnya orang lain. Kalau hitung salah orang cepat dari ujung lancip itu. Tapi kalau untuk menghitung salahnya sendiri, ya Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Sering-seringlah kau menghitung berapa banyak dosa yang sudah kau perbuat sebelum Allah Ta'ala yang akan menghitung dosamu di alam akhir. Kadang-kadang maaf di majelis tahlim, gara-gara ketersinggungan, apa itu? Iya Allah Ustaz, aku udah lama jadi ketua BKM. Terus tiba-tiba diganti orang itu, tak mau mulai dari datang ke masjid. Kenapa? Udah diusir orang tua, la ilaha illallah wa rasulullah. Apalagi kadang-kadang di majelis tahlim, dimaafkan kau laki sama kau perempuan kalau sudah beriring Yasin beda. Di mana bedanya Ustaz? Pada waktu kita baca Yasin, nah inilah nikmatnya kita melaksanakan tahlim. Orang di luar sana banyak uang, sampai dia ke Singapura berobat. Untuk apa Ustaz? Berobat supaya dia bisa tidur, karena selama hidup layak tidur. Berobat ke Singapura hanya untuk bisa tidur. Kita alhamdulillah kalau sudah sampai di majelis tahlim itu, nggak usah pakai buat tidur. Tidur. Kenapa Ustaz? Lelah, capek. Dimaklumkan ya. Apalagi kaum ibu, kaum bapak kalau sudah datang beriring. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tukilah kawan. Kenapa Ustaz capek? Kok tahu Ustaz capek? Macam mana tak tahu ibu?
gini-gini lah, kita tidur. Nanti pulang dari sini, mana mau lagi tidur? Kenapa Ustaz? Belum belanja. Belanja 2 jam, baru pulang sampai ke rumah udah jam setengah 10. Niat mau tidur belum sholat duha. Sholat duha Ustaz setengah jam udah jam 10. Niat awal kan Ustaz mau tidur sekejap aja, rupanya belum nyambung, belum ngepel, udah jam 11. Niatnya lagi Ustaz apa itu mau tidur sebentar aja, rupanya belum lagi cuci. Masukkan pakaian ke cucian, setengah 12. Niat mau tidur sebentar Ustaz, belum masak. Masak waktu, begitu masak, baru siap masak. Allahu Akbar, setengah 1. Macam mana bisa masak Ustaz? Macam mana bisa tidur Ustaz? Begitu kena setengah 1 mau tidur, dapat telepon dari waktu kebetulan hari Jumat. Hari ini kita wirid yasin ya, di mana? Di rumah Pak Putet. Iya, ada si kawan. Datang ke rumah